Kami mempersembahkan renungan Santapan Rohani, terjemahan dari renungan Our Daily Bread. Untuk menerima notifikasi video baru kami, silakan tekan tombol subscribe dan tanda lonceng di bawah ini. Sahabat ODB, pembacaan Alkitab hari ini terambil dari Ibrani pasal yang ke-12 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Ibrani pasal yang ke-12 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Nasihat supaya bertekun dalam iman. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman, dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Ayat Mas renungan hari ini terambil dari Ibrani pasal yang ke-12 ayat yang pertama. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Renungan hari ini berjudul Terjerat, ditulis oleh Jennifer Benson Schultz. Sahabat ODB, tanaman semangka telah menguasai kebun saya. Sulur-sulurnya merambat melewati jalan setapak, memanjat pagar, dan yang paling parah, berusaha mencekik tanaman sayur yang saya sayangi. Saya tahu kebun itu tidak akan berkembang kalau saya tidak bertindak. Jadi pada suatu sore, saya turun tangan untuk mengurai sulur-sulur dari daun dan batang tanamannya. Ketika sulur-sulur tadi kembali tumbuh, saya harus terus memotongnya hingga tanaman sayuran saya akhirnya bertumbuh dan menghasilkan tomat yang padat dan paprika yang mengkilat. Sahabat ODB, dosa seperti ketamakan, nafsu, dan kebencian bisa menguasai hidup kita seperti tanaman merambat yang berusaha menguasai kebun saya. Jadi bila dibiarkan tanpa perawatan, benih dari pikiran yang keliru dapat berkembang hingga mengendalikan keinginan dan tindakan kita seperti dosa yang melilit dan merintangi kita untuk mengalami pertumbuhan rohani. Nah, penulis kitab Ibrani mendorong kita untuk menanggalkan semua beban agar dapat berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Untuk membebaskan diri kita dari dosa, kita perlu mengakui bahwa kita membutuhkan pertolongan untuk menghadapinya. Tentu ini sulit dilakukan apabila kita meyakinkan diri sendiri dan orang-orang lain bahwa dosa bukanlah masalah yang serius. Namun ketika kita dengan tulus mengakui masalah tersebut, Tuhan Yesus menerima doa-doa pengakuan dosa kita dan mengampuni kita dengan segera. 1 Yohanes pasal yang pertama ayat yang ke-9. Dia dapat menunjukkan bagaimana kita dapat mengubah pola hidup kita, dan dengan kuasa Roh Kudus kita dimampukan untuk mengatasi jerat-jerat dosa yang merintangi kita untuk bertumbuh. Sahabat ODB, dosa apa yang selama ini menguasai Anda dan membuat Anda terjatuh berulang kali? Lalu bagaimana Allah menginginkan Anda mengatasi masalah tersebut? Mari kita berdoa. Ya Bapa, ampunilah aku atas segala perbuatan dan sikapku yang mendukakan hati-Mu. Tolonglah aku untuk berubah mulai saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari mendukung pelayanan ini agar kami dapat menjangkau banyak jiwa dengan firman Tuhan yang sanggup mengubahkan hidup. Silakan scan kris yang tertera di layar untuk memberikan persembahan kasih. Tuhan Yesus memberkati.